sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Kita lagi minta satu tim untuk turun, P2M lagi turun, tapi belum lapor ke saya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pelaksana tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati para anggota DPD Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada upacara pengambilan sumpah pelantikan dan serah terima jabatan Eselon 2 serta pengukuhan tim gubernur untuk percepatan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta pada hari ini Jumat 31 Oktober 2014 diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pembacaan materi keputusan. Materi keputusan sebagai dasar hukum pelaksanaan pengambilan sumpah pelantikan dan serah terima jabatan serta pengukuhan tim gubernur untuk percepatan pembangunan di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada hari ini Jumat tanggal 31 Oktober 2014 sebagai berikut. 1. Berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 1722 tahun 2014 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2014 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Eselon 2 masing-masing sebagai 1. Heru Budi Hartono sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta. 2. Dr. Andes Nur Samsu Hidayat MM sebagai Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 3. Idewa Gede Soni Aryawan MSc sebagai Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang Jasa. 4. Insinyur Agus Priyono J MSc sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum. 5. Muhammad Mawardi SH sebagai Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri. Dan 6. Insinyur Dr. Andes Irfan Amta MSc sebagai Wakil Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 2. Berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 1723 tahun 2014
ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2014 tentang pengangkatan tim gubernur untuk percepatan pembangunan atas nama Insinyur Sarwo Handayani MSI dan Muhammad Yusuf. Keputusan gubernur ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan dan pengukuhan selesai. Kepada rohaniwan dipersilakan menuju tempat. Pengambilan sumpah jabatan oleh pelaksana tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Sebelum saudara-saudara yang bersumpah sebagai pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah saudara-saudara bersedia yang bersumpah? Menurut agama apa? Perlu saudara-saudara ketahui bahwa sumpah ini selain disaksikan oleh para hadirin, juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Selanjutnya, saudara-saudara mengikuti kata-kata yang saya ucapkan dengan benar dan jelas. Khusus yang beragama Islam, demi Allah. Khusus yang beragama Hindu, Om Atta Parama Wisesa. Bersamaan, saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dari apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi, akan memberi sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya akan setia dan taat kepada negara Republik Indonesia, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya, bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya senantiasa akan mementingkan negara daripada kepentingan saya sendiri, seorang atau golongan, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan pegawai negeri, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara. Kepada rohaniwan dipersilakan kembali ke tempat. Pelantikan oleh pelaksana tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Jumat, tanggal 31 bulan Oktober tahun 2014, saya pelaksana tugas Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan ini resmi melantik saudara-saudara sebagai pejabat eselon 2, dan saya kukuhkan tim gubernur untuk percepatan pembangunan di lingkungan pemerintah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta.
Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Penandatanganan naskah sumpah jabatan di hadapan Gubernur Provinsi DKI Jakarta secara simbolis mewakili agama Islam Muhammad Mawardi SH sebagai Kepala Biro, Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri, Hindu I Dewa Gedi Soni Aryawan MSc sebagai Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang Jasa, dan penandatanganan Fakta Integritas Dr. Andes Nur Samsu Hidayat MM sebagai Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Mohon untuk menuju meja penandatanganan. Dipersilakan kembali ke tempat semula. Dilanjutkan dengan penandatanganan serah terima jabatan di hadapan Gubernur Provinsi DKI Jakarta secara simbolis Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta dari pejabat lama Endang Wijayanti SEMMMSI kepada pejabat baru Heru Budi Hartono. Dipersilakan menuju meja penandatanganan. Mohon untuk kembali ke tempat semula. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan pelaksana tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang kami hormati Bapak Insinyur Basuki Cahayapurnama. Kami persilakan. Yang saya hormati Pak Sekda, para deputi dan seluruh jajaran pejabat maupun staf dari Pemprov DKI Jakarta, dan seluruh keluarga yang hadir, dan para media, selamat siang, salam sejahtera semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bu Endang memasuki masa pensiun. Kami memutuskan setelah Undang-Undang ASN, pensiun menjadi umur 58 tahun. Dan kita memutuskan DKI supaya terjadi percepatan pendorongan yang lebih mudah. Yang 58 tahun itu kita tidak akan sambung untuk kita pensiunkan. Nah tadi sebetulnya kita ingin yang 56 pun kita akan pensiunkan sebetulnya. Setelah itu, tapi ternyata di Jakarta terjadi gap yang cukup panjang dari golongan-golongan yang belum sampai. Nah kita harapkan dengan sistem seperti ini kita akan mendapatkan lebih banyak lagi orang-orang yang lebih mudah untuk masuk ke jajaran eselon 2, termasuk eselon 3 maupun 4. Dan kita juga berharap ke depan tidak hanya tanda-tanda fakta integritas seperti ini. Kita disiapkan setiap kepala eselon yang dilantik harus mengatasi mengisi program kerjanya tiap bulan itu apa. Jadi jelas terukur. Begitu tiap bulan tidak kelihatan, 3 bulan sudah kelihatan tidak begitu jalan, langsung kita akan staffkan. Langsung staffkan, kita dicarikan posisi lagi. Jadi untuk di eselon ini langsung kita staffkan sambil menunggu ada kesempatan untuk naik kembali. Nah kita akan terus tes sehingga pelayanan di DKI ini akan semakin cepat. Di sini juga saya perkenalkan Pak Muhammad Yusuf, mantan Kepala BPKP DKI yang minta pensiun karena dulu untuk belajar ambil S3 ya Pak ya. Nah sekarang sudah hampir selesai
Saya minta bantu beliau masukkan kembali karena inspektorat kita sangat-sangat lemah. Karena selama ini saya sinyalir selama 2 tahun, banyak oknum inspektorat itu justru bukan membantu SKPD, membantu camat dan lurah untuk tidak ada temuan, tapi justru ada oknum yang minta setoran. Ini yang jadi persoalan. Dan masih ada oknum camat yang minta setoran dari lurah-lurah. Ini kebiasaan lama. Atau ada oknum dinas yang minta kasudin, puskesmas misalnya, masih ada cerita setoran-setoran. Ini masih masuk dalam laporan kepada saya. Jadi kita ingin sangat diperkuat inspektorat. Nah, kita pengen di TGUP 2 ini khusus ada Pak Muhammad Yusuf yang membantu. Dan kenapa Bu Yani kita pertahankan juga di TGUP 2? Saya ingin beliau yang menguasai tata ruang, perjanjian Bapeda itu bisa jalan. Dan kalau tafsiran Perpu tentang pengisian wakil gubernur di tangan saya akan menunjuk Bu Yani menjadi wakil gubernur. Ini sangat jelas. Ini bagian apa? Itu bagian janji kami ketika kami masuk ke DKI. Kami tidak merekrut orang dari luar. Kami ingin memberikan penghargaan kepada PNS yang terbaik yang bekerja, tapi tidak juga menghukum tanda kutip seperti orang tua dan PNS yang tidak bekerja dengan baik. Nah, dengan cara seperti ini kita harapkan DKI betul-betul kita akan bekerja bersama demi untuk mencapai Jakarta baru. Ini yang kita harapkan. Jadi kami tidak pernah membawa siapapun. Saya pun terpaksa meminta pertolongan Pak Yusuf karena memang inspektorat kita sangat lemah. Saya minta paparan dari Asian Development Bank. Mereka mengatakan kalau Bapak mau menyiapkan dari orang dalam inspektorat butuh 5-10 tahun. Sedangkan jabatan saya itu tidak sampai 3 tahun lagi. Tidak mungkin kita biarkan inspektorat begitu lemah. Makanya saya katakan Pak Yusuf, cari bila perlu kita mulai merekrut dari auditor-auditor, inspektorat-inspektorat dari kementerian-kementerian yang ada di sekitar Jakarta ini. Untuk kita rekrut, untuk kita perkuat di dalam kekuatan di dalam inspektorat. Karena kalau inspektorat kita lemah, pasti berantakan. Apalagi kalau ada oknum yang minta. Jadi inspektorat oknum-oknum tukang minta-minta itu disingkirkan saja. Bahkan kita ke depan, kalau ada oknum guru, kepala sekolah yang menipu kartu Jakarta Pintar misalnya, maka kita akan pindahkan ke bagian dinas makam saja. Ngurus orang mati mungkin lebih aman daripada ngurus sekolah. Karena ini ada anak-anak sekolah yang berbahaya komentar guru seperti itu. Nah, jadi ini hal-hal ini akan kita lakukan. Sekali lagi terima kasih untuk pengabdian dari Bu Endang khususnya maupun ini. Saya waktu itu ingin tawarkan Bu Endang, kita masih punya banyak sekali komisaris-komisaris di BUMD yang tidak terurus sampai sekarang juga. Kita juga sudah mulai membuat satu sistem baru, eselon 2 yang baik, itu kita juga taruh menjadi komisaris di BUMD. Nah, saya bisa bagi kerja, ini bagian dari usaha nambah gaji juga sebetulnya. Kalau komisaris tidak rapat tiap hari, kita ingin penghasilan di DKI ini membaik. Tahun depan yang paling rendah golongannya sudah bisa bawa pulang 12 juta. Kalau kerjanya betul, kita sedang menyiapkan 2016 mudah-mudahan yang paling rendah sudah bisa bawa pulang 25 juta. Jadi makin ke atas itu yang kita lakukan, tetapi semua dengan poin-poin kerja yang sangat jelas. Tidak jelas, tidak ada ampun, kita akan coret. Tapi yang kerja dengan baik akan mendapatkan. Kalau merasa tidak cukup uang begitu kerja jadi pejabat di DKI, ya mohon berhenti jadi pengusaha. Kami juga akan bantukan modal. Kalau Anda punya kreativitas jadi pengusaha, itu juga jauh lebih baik daripada bertahan di dalam, membuat masalah, menyusahkan yang lain. Saya kira itu. Sekali lagi selamat untuk pejabat yang baru dilantik. Jangan merasa aman juga. Kalau Bapak Ibu tidak beres, kita copot langsung jadi staf ke depan ini. Jadi sistemnya sangat jelas saya kira. Terima kasih untuk kerjasama selama ini. Pembacaan doa. Izinkan saya memimpin doa secara Islam untuk yang selain Islam agar menyesuaikan dengan agamanya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami menyadari betapa berat tugas, tanggung jawab dan amanah yang telah Engkau pikulkan di pundak kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Engkau Maha mendengar, perkenankan doa dan permohonan kami. Walhamdulillahirabbil alamin. Kepada para saya ralat sedikit, bukan dari Asia Development Bank yang tapi dari INDI, dari AUSED. AUSED yang bantu mengkaji inspektorat kami itu sangat lemah. Saya koreksi. Selanjutnya kepada para pendamping pejabat yang dilantik, kami persilakan untuk berada di sisi kiri dari Bapak Ibu yang dilantik. Hadirin undangan yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara pada hari ini, dan acara akan Jakarta diikuti oleh undangan lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila kita berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sekarang bukan, Bu Yani kan akan pensiun 1 Januari ini sebagai 1 November sebagai deputi. Dia kalau akan pensiun, TGUP 2 itu saya boleh menarik orang di luar dari PNS sebetulnya untuk jadi TGUP 2. Nah kita utamakan orang dalam. Bu Yani menguasai tata ruang, kita lagi bicarakan gimana, lagi menyiapkan raperda juga tentang reklamasi misalnya ke depan seperti apa. Kita mau bikin NCICDB segala macam, nah kontribusi berapa? Nah beliau ini Bappenas semua dia hubungan dengan baik. Nah tentu saja kita harapkan kalau seandainya terjadi kebingungan menentukan wakil gubernur pun, TGUP itu ada seperti wakil gubernur kita melakukan sama. Ya hanya tidak menjabat sebagai wakil gubernur. Kita ada 4 deputi dan 1 TGUP 2. Nah, konsepnya seperti itu. Pak, kalau dinas PU diganti itu apakah terkait dengan banjir yang mengenangan banjir kanal yang belum selesai atau gimana? Kita berpikir gini aja lah, kalau yang kurang itu kita mau parkirkan dulu di sisi luar aja. Pak, katanya dinas PU ada sekarang kalau belum bayar tentang alat pengadaan yang diperlukan di sungai-sungai. Banyak sekali yang belum bayar, karena nggak mau ada mungkin. Nah itu gimana? Makanya kita ganti sekarang. Tugasnya apa aja Pak? Ya supaya pembayaran semua harus jelas gitu. Tangan mesti jelas, nggak bisa terlalu takut-takut kayak gitu kan. Kita lihat sampai Desember. Jadi ini sebenarnya ada beberapa yang rentan-rentan di tengah-tengah gitu juga sebenarnya. Saya nggak bisa sebutkan gitu. Ada yang pas-pasan persoalan DKI itu kita juga kekurangan orang yang pantas jadi kepala dinas sebetulnya. Itu masalahnya itu. Jadi ada satu gap yang terlalu jauh. Ya udah kita mesti lebih cepat. Inspektorat kalau nggak mau kita tarik dari orang luar. Ini pertama kali saya narik orang luar nih, mantan kepala BPKP masuk. Karena udah nggak ketolong dari INDI begitu dikaji, kita cuma level 1 inspektorat kita. Kalau saya yang lain juga level 1, ya saya nggak mau dong. Kalau swasta bisa level 3 atau 4 atau 5, kenapa kita mesti di sini gitu? Kenapa kepala inspektorat? Iya. Mau ganti siapa mirip-mirip juga. Itu masalahnya. Sinteksnya juga mirip-mirip. Makanya kita harapkan ini masuk biar Pak Muhammad Yusuf yang mulai melihat
siapa. Nanti kita mungkin akan menerima penerimaan dari auditor dari kementerian mana, mungkin dari BPKP juga, dari BPK kalau yang mau masuk. Saya harapkan orang mau lah ke DKI karena gaji semua cukup baik. Mungkin setengah-setengah, kita lihat sampai akhir tahunnya seperti apa. Nanti Desember akhir tahun, Januari kita akan mengganti lebih total lagi semua. SK PRT gubernur saya memiliki hak tanggung jawab sebagai gubernur DKI. Itu SK Presiden, tandanya Pak SBY. Jadi SK saya, PRT saya yang sekarang beda dengan SK PRT ketika waktu Pak Jokowi cuti. Di situ masih disebutkan saya tidak boleh melakukan penggantian apa tanpa izin Mendagri segala macam disebutkan. Tapi kalau yang ini tidak ada. Dulu saya tidak boleh mengganti tanpa mengganti peraturan yang bertentangan dengan yang Pak Jokowi lakukan. Terus sekarang tidak ada. Ini kewenangan persis gubernur. Tinggal tunggu pengukuhan. Saya juga bukan minta disetujui dilantik, tinggal pengukuhan. Karena undang-undang, kalau DPRD tidak mau dikukuhkan pun, tidak mau lantik saya pun akan diambil alih Mendagri atau Presiden. Dikukuhkan sebenarnya juga hari ini si DPRD kan yang surat buat mengenai praksi sendiri gimana Pak? Ini sebagai celah hukum. Apa yang mau ditafsirkan? Apa yang mau ditafsirkan lagi? DPRD mana yang kirim? Cuma wakil ketua DPRD DKI nggak pernah kirim, nggak pernah tanda surat itu. Hah? Ini kan kirim mau tanya mana lagi? Surat Mendagri itu jelas kok. Ya enggak? Kalau mau persoalan kayak begitu mah seru juga. Nggak usah dibahas lagi lah. Kalau di staff dulu bisa masuk TGOP juga bisa. Ini juga staff teknik. Kalau nggak ada sertifikat nggak masalah, bisa. Asal yang penting nggak, kalau nggak ada sertifikat nggak masalah. Kecuali jalur hijau, kan bukan jalur hijau kan. Kalau nggak ada sertifikat nggak masalah, asal ada surat keterangan dari lurah camat boleh. Banjir dan berapa sungai yang sudah dikeruk Pak? Saya nggak tahu teknis, tanya sama Bapak. Yang tim Pak, yang tim yang kata orang meninggal ini Pak, yang tiba-tiba membagikan. Kita lagi teliti. Kita terus membuka cita kejadian itu, kita lagi teliti.